Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai faktorial. Faktorial ini adalah yang mendukung nanti kita bagaimana cara mengerjakan aturan pecacahan, tentang kombinasi dan tentang permutasi. Jadi kita harus tahu dulu apa itu faktorial. Faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli yang berurutan dari 1 sampai n. Atau faktorial itu sendiri adalah perkalian mundur. Jadi faktorial itu adalah perkalian mundur. Dinotasikan dengan n, ini bacanya n faktorial. Jadi simbolnya kayak tanda seru. Cara membacanya n faktorial. Kita lihat contohnya. 3 faktorial. Yang namanya faktorial itu adalah perkalian mundur. Berarti kita mundur perkaliannya. Kita mulai start dari 3. Jadinya 3 kali 2 kali 1. Jadi 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial. Berarti hasilnya adalah 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1. 10 faktorial sama juga. 10 dikalikan 9 dikalikan 8 dikalikan 7 dikalikan 6 dikalikan 5. Kalau kita stop sampai 5 berarti 5 faktorial. Jangan lupa tinggal 5 faktorialnya. Artinya apa nih? 5 faktorial ini masih ada lagi perkalian mundurnya, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibuat seperti ini pun boleh juga. 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Itu 8 itu adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ini tujuannya kenapa kita stop di 5? Biar 5 faktorial yang di bawah ini bisa coret. Jadi perkalian ini bisa stop tergantung kepada soalnya apa. Kalau soal itu bisa dibagi dengan 5 faktorial, maka kita stop di 5 faktorial. Kalau di sini 4 faktorial, kita stop di sini 4 faktorial. Maka ini berhenti di 5 faktorial. Tujuannya untuk apa? Biar 5 di sini bisa dicoret. Oke, sehingga diperolehlah 8 kali 7 kali 6 menjadi 336. Begitu juga ini semuanya bisa kita kalikan seperti biasa. Tadi kita dapat 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Sehingga bisa kita definisikan bahwa faktorial itu sendiri dapat dirumuskan dengan n. 3 ini faktorial itu kan 3, kita kurangi 1 2, kita kurangi 1 1. Berarti ini kalau n, kita mau start dari n, kita kurangi 1 n kurang 1, kita kurangi 1 n kurang 2, dan begitu seterusnya dikurangi 1 sampailah 3 dikali 2 dikali 1. Atau faktorial juga dapat dirumuskan dengan 0 faktorial. Kalau ketemu 0 faktorial, ini hasilnya adalah 1. Kita lihat contoh berikut ini. N kurang 4 faktorial. Tadi bagaimana cara mengerjakannya? Ini kita kurangi dengan 1. Berarti N kurang 4 kita kurangi dengan 1, berarti N kurang 5. Kita kurangi dengan 1 menjadi N kurang 6 faktorial. Kalau kita mau melanjut juga boleh dikali dengan kurang 1 N kurang 7 faktorial. Tergantung soal kita sampai mana kita mau berhentinya. N tambah 4 faktorial. Itu cara mengerjakannya. N tambah 4 dikurang 1 berarti N tambah 3 dikurang 1 N tambah 2 dikurang 1 N tambah 1. Kita mau stop di sini juga boleh, berarti terakhirnya dibikin dengan faktorial. Artinya masih ada lagi perkalian mundur yang akan terjadi.
Contoh berikutnya, n faktorial dibagi dengan n kurang 2 faktorial. N faktorial ini kalau kita kali mundur, n dikali kurangi 1, n kurang 1, dikali dikurangi 1 jadinya n kurang 2. Kenapa kita berhenti di n kurang 2? Karena kita ingin membagi n kurang 2 faktorial, maka kita berhenti di n kurang 2 faktorial. Sehingga hasilnya n dikali n kurang 1 itu dikalikan ke dalam menjadi n kuadrat dikurang n kali 1 n. Inilah jawaban untuk n faktorial dibagi dengan n kurang 2 faktorial. Kita coba membahas contoh berikutnya. N faktorial dibagi dengan n kurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial sama dengan n tambah 1 faktorial dibagi dengan n kurang 1 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikurang n per 2. Tentukan nilai n-nya. Angka pertama, kita cari dulu perkalian mundurnya. Berarti n faktorial ini kalau kita kali mundur menjadi n kurang 1 dikurang 1, n kurang 2 dikurang 1, n kurang 3. Kita stop di n kurang 3. Kenapa? Karena pembaginya ada n kurang 3. Ini dia, biar bisa kita coret nantinya. Dibagi dengan 3 faktorial ini kalau kita uraikan menjadi 3 kali 2 kali 1. Untuk n tambah 1 ini juga kita kali mundur, n tambah 1 kita kurangi 1 habis, berarti jadinya n, kita kurangi 1 jadinya n kurang 1. Kenapa kita berhenti di n kurang 1? Karena pembaginya ada n kurang 1, nanti biar bisa dicoret. Kemudian dikali dengan 2 faktorial, itu adalah 2 dikali 1 dikurang n per 6. Ini tetap karena ini tidak faktorial. N kurang 3 kita coret sehingga menghasilkan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 per 3 kali 2 kali 1, 6. Ini kita coret, 6 n kurang 1 kita coret sehingga tinggallah n kali n tambah 1 per 2 kali 1, 2 dikurang n per 6. Kemudian ini ada penyebutnya 6, 2, 6. Supaya habis semua kita kalikan dengan 6. Ini kita kalikan 6, 6 di bawahnya habis, tinggallah n kali n kurang 1 kali n kurang 2. Ini kita kalikan dengan 6, 6 kita bagi dengan 2 dulu, 3 kita kalikan ke atas menjadi 3n kali n tambah 1 kurang n per 6 dikali 6 itu tinggallah min n. Kita kalikan ke dalam, n dikali n kuadrat, n kali min 2 itu min 2n, min 1 kali n itu min n, berarti min 2n kurang n itu min 3n, min 1 kali min 2 tambah 2 sama dengan 3n kali n 3n kuadrat, 3n kali 1 3n kurang n. Kita kalikan ke dalam, n kali n kuadrat itu n kuadrat, n kali min 3n kuadrat, n kali 2 2n sama dengan 3n kuadrat, 3n dikurang n itu adalah 2n. Kemudian ini kita pindahkan ke kiri menjadi 3n kuadrat, kita pindahkan ke kiri menjadi min 3n kuadrat, 2n kita pindahkan ke kiri menjadi min 2n sama dengan 0. N pangkat 3 tetap, kurang 3n kuadrat, min 3n kuadrat itu jadinya min 6n kuadrat, 2n dengan kurang 2n habis sama dengan 0. Kemudian ini kita bisa faktorkan menjadi n kuadrat dikali n kurang 6 sama dengan 0. N kuadrat sama dengan 0, maka n sama dengan 0. N kurang 6 sama dengan 0,
maka N sama dengan 6. Maka nilai N yang kita pakai adalah N sama dengan 6. Demikianlah penjelasan saya tentang faktorial. Semoga bisa dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.